Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andrea Rapsulia dengan ujung NIM 044. Sebelumnya, saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok saya yang berjudul Antibacterial Activities of Sirih Merah Pipercrocatum Leaf Extract. Tapi benar apa ya? Atau kalau atau baik, masuk latar belakang, di mana sirih merah Pipercrocatum adalah tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di Indonesia, terutama dalam upacara adat dan pengobatan alami. Tanaman ini diketahui mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid, alkaloid, tanin, polifenol, dan minyak asiri yang memiliki potensi sebagai antioksidan, anti diabetes, anti kanker, dan antibakteri. Namun, potensi sirih merah sebagai agen antibakteri masih belum banyak diteliti secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi potensi antibakteri dari ekstrak daun sirih merah terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Kondisi inkubasi kurang optimal gitu. Kandungan senyawa metabolit sekunder pada sirih merah diketahui mengandung beragam metabolit sekunder yang memberikan kontribusi terhadap aktivitas biologisnya. Studi fitokimia menunjukkan keberadaan senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid, serta terpenoid yang berperan dalam aktivitas antibakteri, antioksidan, dan antiinflamasi. Selain kelompok senyawa tersebut, penelitian isolasi lanjut berhasil menemukan senyawa spesifik seperti pipercoside A dan B yang termasuk fenolik glikosida serta megastigmane glucoside isomer yang tergolong norisoprenoid. Kehadiran fenolik amida, flavonoid C glikosida dan neolignan turut menegaskan bahwa pipercrocatum merupakan sumber potensial senyawa bioaktif dengan keragaman struktur yang tinggi. Yang lagi dipanas. Tujuan tujuan penelitian dari jurnal tersebut yang pertama untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas antibakteri daun sirih merah terhadap 4 jenis bakteri, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, dan Escherichia coli dan Pseudomonas aeruginosa. Selanjutnya menganalisis kandungan fitokimia dari ekstrak daun sirih merah dan membandingkan dua metode ekstraksi, maserasi, dan reflux dalam hal rendeman dan efektivitas ekstrak. Metode penelitian yang pertama ada 4 tahapan: pembuatan media, ekstraksi, uji fitokimia, dan uji aktivitas antibakteri. Untuk pembuatan medianya sendiri, penelitian menggunakan 2 media, yakni PYG atau peptone yeast glukosa untuk uji antibakteri dan nutrient broth untuk peremajaan bakteri. Terus selanjutnya ekstraksi menggunakan daun sirih merah yang diekstraksi menggunakan 2 metode, yaitu maserasi dan reflux. Uji fitokimianya yaitu terdiri dari uji alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid, dan triterpenoid. Untuk uji aktivitas antibakteri menggunakan 4 bakteri uji. Untuk bakteri uji gram positif menggunakan bakteri Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis, dan untuk uji gram negatif menggunakan Escherichia coli dan Pseudomonas aeruginosa. Selanjutnya metode pertama yaitu ekstraksi. Yang pertama untuk tahapan maserasi sendiri, 50 gram daun segar direndam dalam 250 ml etanol 30% dan digoyang dan diseker pada suhu ruang selama 24 jam. Filter hasil penyaringan dikumpulkan lalu proses maserasi diulang hingga pelarut menjadi jernih. Filtrat yang terkumpul diuapkan dengan rotary evaporator pada suhu di bawah 60 derajat Celcius, kemudian dilakukan destilasi uap untuk memisahkan fraksi volatil dan non-volatil. Selanjutnya yaitu tahap reflux menggunakan 20 gram serbuk daun di reflux dengan 100 ml etanol 30% pada suhu 60 sampai 70 derajat Celcius. Hasilnya kemudian disaring dan pelarut diuapkan dengan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius dengan tekanan 60 mmHg sehingga diperoleh ekstrak etanol. Selanjutnya analisis fitokimia. Ekstrak ini diuji kandungan senyawa sekunder menggunakan metode Harbor dan dilakukan beberapa uji. Di antaranya uji alkaloid menggunakan reaksi Dragendorf, Mayer, dan Wagner. Endapan warna merah hingga putih atau coklat menunjukkan hasil positif. Untuk uji flavonoid dilakukan dengan penambahan metanol 30% yang dipanaskan, kemudian diberi H2SO4. Warna merah menandakan adanya flavonoid. Selanjutnya uji tanin dengan menambahkan FeCl3 1% pada filter rebusan ekstrak warna biru tua atau hijau hitam menunjukkan adanya tanin. Selanjutnya uji saponin dengan pemanasan ekstrak dalam air lalu dikocok. Jika terbentuk busa stabil lebih besar dari sama dengan 1 cm selama 15 menit berarti positif mengandung saponin. Serta uji steroid dan triterpenoid dilakukan dengan reaksi Lieberman, Burkhardt,
Warna hijau atau biru menunjukkan adanya steroid, sedangkan merah atau ungu menunjukkan triterpenoid. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang dimana terdapat tabel hasil ekstraksi sirih merah dengan metode maserasi dan reflux. Digunakan dua metode pada penelitian ini, yaitu metode ekstrak maserasi dan ekstrak reflux. Dengan menggunakan pelarut etanol 30% pada sirih merah, hasil yang didapatkan pada metode maserasi, bobot ekstrak lebih pekat. Nilai rendemen yang dihasilkan lebih besar pada metode reflux. Selanjutnya hasil dan pembahasan dari kandungan senyawa fitokimia ekstrak daun sirih merah. Berdasarkan analisis fitokimia yang dilakukan untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder dari suatu tanaman secara kualitatif, ekstrak daun sirih merah mengandung alkaloid, steroid, dan tanin, baik pada ekstrak hasil maserasi dan reflux. Sedangkan pada senyawa flavonoid, saponin, dan triterpenoid menunjukkan hasil negatif. Selanjutnya, berdasarkan uji aktivitas antibakteri ekstrak daun sirih merah terhadap bakteri uji yang di mana menunjukkan bahwa ekstrak maserasi dan reflux memiliki aktivitas penghambatan yang berbeda pada keempat jenis bakteri. Ekstrak daun sirih merah secara maserasi menghasilkan aktivitas yang lebih rendah dibandingkan ekstrak secara reflux. Dilihat dari zona hambat yang terbentuk dari bakteri eh, Bacillus, akan tetapi ekstrak secara reflux tidak memiliki aktivitas penghambatan terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa seperti yang dimiliki oleh ekstrak secara maserasi. Hal ini diduga adanya mekanisme yang spesifik dari bakteri gram negatif dan gram positif dalam menghadapi kondisi tekanan serta dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Setiap konsentrasi juga memberikan aktivitas yang berbeda-beda. Berdasarkan tabel 3 ini menunjukkan bahwa aktivitas terbesar diperoleh oleh konsentrasi ekstrak 100 mg per mililiter meskipun aktivitasnya masih dikatakan lemah yaitu di bawah 5 mm. Kelebihan dan kekurangan penelitian ini untuk kelebihannya sendiri menggunakan dua metode ekstraksi pada penelitian yang menggunakan maserasi dan reflux yang bisa dibandingkan efektivitasnya. Terus selanjutnya uji fitokimia cukup lengkap, alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid, dan terpenoid. Selanjutnya menggunakan kontrol positif ampicillin sehingga hasil bisa dibandingkan dengan antibiotik standar dan menguji bakteri gram positif dan gram negatif memberi gambaran spektrum aktivitas antibakteri. Kekurangan penelitian ini, yang pertama, aktivitas antibakteri yang ditemukan masih lemah, zona hambat kurang dari 5 mm. Tidak semua bakteri terhambat, tidak efektif melawan S. aureus dan E. coli. Penelitian hanya uji kualitatif atau zona hambat, belum ada uji MAC atau uji toksisitas. Dan jenis pelarut terbatas hanya etanol 30%, sehingga kemungkinan senyawa bioaktif lain belum terekstrak optimal. Dan tidak ada analisis kuantitatif terhadap kadar senyawa aktif. Berdasarkan penelitian ini dapat kesimpulan bahwa analisis fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak daun sirih merah Piperchlorocatum mengandung senyawa alkaloid, tanin, dan steroid. Sementara flavonoid, saponin, dan triterpenoid tidak terdeteksi. Uji aktivitas antibakteri memperlihatkan bahwa ekstrak daun sirih merah mampu menghambat pertumbuhan Bacillus subtilis baik pada ekstrak hasil maserasi maupun reflux, serta Pseudomonas aeruginosa pada ekstrak hasil maserasi. Namun demikian, ekstrak tidak menunjukkan efektivitas terhadap Staphylococcus aureus maupun Escherichia coli. Zona hambat terbesar dicapai pada konsentrasi 100 mg per mililiter, tetapi aktivitasnya masih tergolong lemah dengan diameter kurang dari 5 meter. Sebagai pembanding, ampicillin yang digunakan sebagai kontrapositif menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap semua bakteri uji, meskipun juga menghasilkan zona hambat yang relatif kecil. Berikut referensi yang kami gunakan dari Puspita et al. Tahun 2018. Baik, terima kasih sebelumnya. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata di dalam video dan kurangnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.